Asikin aja. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Arsikin aja bersama saya Olive di sini. Kali ini kita akan ngobrol dengan tamu yang sangat spesial banget nih. Jadi kita di sini ngobrol bareng Kak Hima di himpunan mahasiswa Arsitektur Agora nih. Langsung aja Kak. Perkenalan. Iya, perkenalan. Mungkin aku bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, namaku Nikola Saputra, biasa dipanggil Niko. Aku dari program studi arsitektur angkatan 2022. Oh iya. Butuh yang lain? Boleh. Oh, asal daerah aku dari Jakarta. Oh, Ya, di sini tinggalnya ada keluarga cuma aku nggak kos. ongkos. Itu aja. Kenapa tiba-tiba kepikiran buat kesini? Apa ya? SNMPTN sih. Oh gitu, Jadi oke. kesini. Oke, karena kita bareng Kak Niko selaku Ketua Himagora ITK, rasanya kurang banget kalau nggak bahas Himagora. Jadi kita obrolin aja sekarang ya. Boleh diceritain sedikit, Kak, apa sih sebenarnya Himagora itu dan peran utamanya di lingkungan mahasiswa arsitektur ITK? Oke. Mungkin kalau kita ngelihat secara pasal atau ketentuan yang jelas, tentu kita semua tahu kalau Himagora itu adalah sebuah wadah yang menaungi seluruh mahasiswa program studi arsitektur ya, khususnya di arsitektur ITK. Ya. Tapi kalau menurutku sendiri, Himagora itu tempat untuk tumbuh, berdiskusi, berkolaborasi. Karena sesuai dengan namanya Agora, nah Agora itu merupakan sebuah tempat di Yunani, yaitu di mana tempat ini dipakai untuk bertumbuh, berdiskusi, dan berkolaborasi. Oh, jadi dia ambil dari bahasa Yunani? Iya, Agora itu dari bahasa Yunani. BTW, yang menamakan Agora itu kalau nggak salah Ya. Kak Natasha dari angkatan 2000. Oh gitu, udah lulus katanya. Sudah. Iya. Benar. Oke, selanjutnya kapan Himagora itu diresmikan? Kalau diresmikan, sebenarnya diresmikannya itu bulan Februari, tapi ditentukannya di ADRT itu ditetapkan di tanggal 1 Februari. Seperti itu. Oh. Nah, lalu siapa pembuat logo Himagora dan filosofinya sendiri? Pembuat logonya sekarang lagi melanjutkan kuliah di Jogja. Namanya Kak Aji Surya Dharma. Oh, Ya, keren dia banget. dari angkatan 2021. Oh, Ya, dulu sempat menjabat sebagai kepala departemen pengembangan sumber daya mahasiswa oh gitu ya, kabinet Kak. James Loci. Hmm. Kalau untuk filosofinya sendiri, sebenarnya secara keseluruhan logonya itu menggambarkan semangat, kreativitas, juga ada dimensi yang menggambarkan bangunan, yang kayak bangunan ini dimana menggambarkan program studi arsitektur Oh, di ITK. ini logonya di jaket. Oh iya, ini apa? Oke, selain itu kita juga penasaran nih, apa sih yang dimaksud dengan kabinet Vitruvian yang saat ini sedang hampir mau masa selesai ya, Iya. dan kepengurusan Himagora ITK, biar teman-teman yang dengerin juga bisa lebih paham. Iya. Bagus banget sebenarnya ada podcast ya, jadi ada Iya, bisa ditonton sama yang lain juga. benar. Jadi Vitruvian itu aku ambil dari nama ilmu. Ilmunya itu Vitruvius. Oh, Nama ilmunya Vitruvius, pasti kalian pernah dengar. iya. Vitruvius. Leonardo da Vinci bukan? Lain ya? Vitruvius. Siapa namanya? Lupa. Bukan Leonardo. Oh, lain. Nah, iya. Kalau Vitruvian itu gambar dari ilmu Vitruvius. Oh. Kalau kalian cari Vitruvian itu ada manusia. Dia manusianya ya mengepakkan tangan. Nah, itu mengepakkan tangan. Mengepakkan tangan. Di situ Vitruvian itu atau Vitruvius merupakan ilmu di arsitektur yang menggambarkan bahwa arsitektur itu harus mempunyai keindahan, ketahanan, dan juga fungsi. Jadi tanpa ketiga itu arsitektur itu tidak bisa disebut arsitektur. Seperti itu. Iya. Dan tiga ini juga aku ambil kebetulan karena Vitruvian ini kabinet ketiga yang dimiliki oleh Himagora. Oh iya. Oke, untuk sekarang ke sesi pertanyaan yang umum. Apa hal pertama yang ada di pikiran kakak waktu pertama kali memutuskan buat nyalon jadi ketua Himagora? Bukan di pikiran apa ya? Di pikiranku mungkin lebih ke sebuah dedikasi gitu. Pertama yang pikirkan adalah sebuah dedikasi atau sebuah tugas yang harus ku torehkan, torehkan atau tuliskan di himpunan. Karena yang kita tahu Himagora ini kan baru dan kebetulan aku FYI
angkatan pertama yang dikader sama Himagora langsung. Oh gitu. Jadi angkatan 2022 itu dikaderisasinya oleh angkatan 2020 dan itu angkatan pertama yang dikader oleh seperti itu. Jadi aku merasa punya balas budi untuk himpunan ini karena sudah membentuk diriku jadi yang sekarang. Jadi rasanya apa yang ku dapatkan di luar itu harus ku sampaikan di himpunan ini. Oh keren banget ya guys, dedikasinya keren banget. Iya. Setelah menjabat, tantangan apa yang paling bikin kakak mikir keras banget dan gimana cara kakak ngadepin? Setelah menjabat. Iya. Oh saat ini berarti. Saat ini ya. Iya, yang bikin mikir buat keras banget sebenarnya kalau untuk selama ini aman-aman aja mungkin kelihatannya, tapi ya susah banget tentunya. Di sini kan ada berapa kepala ya? Kalau nggak salah di kabinetku itu ada sekitar 86 atau 80 orang gitu. Iya. Itu termasuk dari angkatan 22 dan 2023. Tentunya nyatuin pemikiran orang yang beda-beda ideologi atau beda-beda tujuan itu susah. Kalau memang orang itu nggak paham visi misi dari Himagora sebenarnya apa. Jadi kalau bisa kalian yang menjabat nanti coba satuin visi misi sesuai visi misi organisasi, jangan nurutin ego masing-masing. Oh, berat ya, jadi kayak gak mesti diri sendiri, pikiran orang lain juga. Bener. Iya. Lebih banyak mikirin orang lainnya sih nanti. Iya. Daripada diri sendiri. Oke, dari semua program atau kegiatan di Himagora tahun ini ada gak yang paling berkesan buat kakak? Yang paling berkesan? Sebenarnya banyak. Cuma yang paling berkesan mungkin ini ya, Kronia kayak. Iya, yaitu perayaan Disnatalis Arsitektur sama Himagora. Karena menurutku waktu itu openingnya keren banget. Sempat dibahas di beberapa prodi juga. Wih, keren banget. Ada yang ngebahas opening kita, katanya nggak biasa. Kayak sesuatu yang baru lah di TK. Opening gitu. Korea gitu. Oh, kenapa namanya Kronia? Kronia itu apa ya? Kronia itu kalau nggak salah perayaan nih. Perayaan. Iya. Bahasa Yunani juga? Bahasa Yunani juga. Oh, jadi rata-rata diambil dari bahasa Yunani gitu ya? Betul. Karena kita suka diejek, bukan kita sih, maksudnya angkatan atas 20-21 itu suka diejek sama program studi lain orang Yunani gitu. Arsitektur kan sebenarnya diambil dari kata Yunani juga kan. Arsitekton itu kan Yunani. Jadi kita sampai ke himpunan pun dibawa terus. Ya. Tadi kita anak prodi arti bilang, orang Yunani. Oke. Menurut kakak gimana nih caranya bikin himpunan tetap solid meskipun anggota dan pengurusnya itu beda-beda karakter seperti yang Kak bilang tadi? Susah ya. Karena kalau satu angkatan kan mungkin gampang ya. Tapi satu angkatan pun susah nggak sih buat nyatuin semuanya? Iya. Ini kan kalau megang himpunan nanti kalian bertanggung jawab bukan cuma sama angkatan kalian sendiri, bukan sama kalian sendiri, tapi kan bertanggung jawab pada kakak tingkat, adik tingkat, bahkan juga iya kita mewadahi semuanya. Mewadahi semuanya. Dari maba sampai mahasiswa. Terakhir, selama dia status masih mahasiswa kita harus mewadahi. Oh gitu. Itu sih yang susah. Paling menurutku apa ya? Tanya apa sih bertanya? Biar solid. Iya biar solid. Iya biar solid. Biar tetap solid. Mungkin yang paling penting komunikasi sih. Komunikasi. Jujur dari aku sendiri juga kadang namanya manusia ya. Iya. Ya pasti suka ada hal yang terlewat atau lupa gitu. Bahkan kita di kampus bukan cuma mikirin himpunan kan. Ada perkuliahan yang harus kita seimbangkan, ada nilai akademik yang harus kita jaga. Ya, ada beban tanggung jawab juga ke semua mahasiswa, sivitas akademika, siapapun itu. Jadi kalau untuk cara solidnya ya itu yang penting komunikasi aja. Oke. Sebagai ketua yang bentar lagi pernah tugas, apa hal paling penting yang pengen kakak sampaikan buat penerus kakak nanti? Hal yang paling penting? Ya. Siapa tahu dia nonton. Oh iya. Calonnya nih, waduh. Iya, hal yang paling penting untuk dijaga ke depannya tentu regenerasi. Regenerasi. Ya, regenerasi di sini maksudnya pasti kita tuju kepada mahasiswa baru, kan? Karena kalau bukan karena peran regenerasi atau mahasiswa baru nanti, siapa yang akan melanjutkan Himagora? Karena nggak mungkin kita bakal selamanya di Himagora. Pasti ada masanya kita selesai menjabat, ada masanya juga kita lulus dari TK juga. Seperti itu. Yang penting dijaga regenerasinya, kalau bisa dimatengin dari sisi kaderisasinya untuk regenerasi. Kalau bisa regenerasi itu di kader apa ya? Ya di kader atau dibimbing
untuk dia berdedikasi itu himpunannya lagi, karakternya dikembangkan, dia bagaimana caranya dia bisa mencintai Himagora gitu. Bukan malah bikin dia kapok atau menjauh dari Himagora. Itu sih regenerasi penting, itu yang menurutku harus dijaga. Dan ada maba 25 juga nanti, Iya, angkatan terbanyak pertama iya banyak banget 70. 75 angkatan. Wih, banyak banget ya. 75 orang, siap-siap angkatan 23, 24 yang bakal menjabat harus membimbing 75 orang. Mendengarnya capek gitu ya. Aduh. Oke, kakak kalau boleh milih satu kata buat menggambarkan Himagora tahun ini, kakak bakal pilih kata apa dan kenapa? Tahun ini Hmm. eh, kalau dulu aku mikirnya Himagora itu rumah kan. Tapi kalau untuk menggambarkan tahun ini, karena ini kabinetku lagi berjalan juga, aku menggambarkan Himagora tahun itu sebagai maju. Maju. Ya, maju itu dalam artian progresif. Dia harus stabil ke atas, nggak boleh turun. Itu sih yang aku gambarkan. Karena aku benar-benar berusaha banget. Semua ilmu yang aku dapatkan dari Genbi, Komunitas Beasiswa Bank Indonesia, terus dari KMITK, terus dari dedikasi pun kepanitiaan besar di TK juga, itu benar-benar aku bawa semuanya ke himpunan, terutama karena himpunan kita baru, jadi semuanya yang yang aku dapatkan dan manapun itu aku torehkan di himpunan. Torehkannya dalam artian apa ya, ada hal yang aku dapat itu aku implementasikan di himpunan seperti. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan umum, tapi masih relevan dengan yang kita bahas ini. Oke, apa sih hal yang paling absurd yang pernah kakak temui selama jadi ketua yang bikin kakak cuma bisa bikin ketawa gitu? Absurd. Iya. Absurd. Apa ya? Susah ya kayaknya. Gue ini di bawah santai sebenarnya tuh. Iya, yang bikin ketawa. Iya. Eh, selama jadi pengurus Himagora, absurd. Gak tau ya apa, karena aku orang terlalu kaku ya, jadi nggak kepikiran hal absurd. Tapi mungkin ya kalau misalnya lucu, lucunya ke orang yang ini sih, orang yang nggak pernah kontribusi untuk arsitektur atau Himagora gitu kan. Terus dia kayak ngomongin kita kayak kenapa sih anak himpunan tuh gini gini gini, atau dia ngoreksi kinerja kita gini gini, ngejek atau jelek misalnya ya, Iya. misal Iya. action tahun ini jelek, Bronia tahun ini Parah jelek banget. gitu kan. Dia padahal nggak tahu prosesnya. Jadi menurutku itu salah satu hal yang lucu sekaligus ngeselin aja sih. Iya, tuh diketawain tuh yang gak kerja tuh. Iya, Selalu bisa ngomongin aja, ketawain. bener. Oke. Kayak dendam itu. Masih dendam. Waduh. Oke. Apa yang pengen kakak ucapin buat diri kakak sendiri yang udah ngelakuin semua ini sebagai ketua Himagora? Yang pengen gue ucapin, mungkin setelah dari Himagora lebih apa ya, lebih banyak waktu untuk mikirin diri sendiri sih. Oh ya? Karena jujur aku merasa berhutang ke diriku sendiri. Merasa apa ya, merasa salah ke diriku sendiri karena gimana ya, terlalu mentingin orang-orang, sedangkan kesehatan terutama pola makan itu sampai ketinggalan. Lagi ini jujur sih, pola makan, pola tidur, kita kan arsitektur kan. Iya. Itu harus sampai ngurus himpunan juga, itu yang bikin merasa bersalah sama diri sendiri, terutama sama kesehatan. Mungkin setelah lepas dari Himagora juga bisa lebih mikirin diri sendiri. Oh iya. Lebih cinta diri sendiri. Ya. Dari tadi kan membahas kayak diri sendiri nih. Kakak ini pernah nggak sih kayak merasa bersalah? Kayak kenapa ya aku kok tiba-tiba kepikiran jadi ketua Iman, kayak bahkan diri sendiri aja sampai kayak mohon maaf nih kayak nggak terpikirkan, nggak keurus gitu, kayak waduh pusingnya juga ya kayak mikirin orang lain hari-harinya. Iya, tadi kan aku bilang merasa bersalah ke diri sendiri. Iya, itu merasa bersalah banget sih. Kayak pusing tiap hari, pusing kalau nggak pusingnya tugas, pasti pusingnya apa sih, himpunan ya. Atau enggak pusingin yang lain, terutama mungkin mahasiswa, apalagi anak rantau, ekonomi kali ya, juga bisa bikin pusing gitu. Jadi selepasnya dari Himagora sebenarnya aku pengen ngejar hal-hal seru yang belum pernah aku dapetin di luar Himagora. Oh ya, apakah waktu kakak misalnya liburan seperti ini itu pernah tersita karena kakak sebagai ketua himpunan? Tersita.
Susah banget ya. Kita banget. Susah banget. Karena nggak bisa dilepas. Jujur ketua kalau lepas 1 hari 2 hari mungkin masih wajar, tapi kalau udah lepas 3 hari dan seterusnya itu pasti kacau banget. Jadi kalau Fatal bisa, ya. ya ketua tuh nggak boleh hilang Oh, karena ketua ibaratnya penentu arah. Tuhan. Kalau misalnya nih kayak liburan gini kakak pulang kampung apa tidak? Kalau sekarang kebetulan aku kerja praktik Oh di iya. Balikpapan, jadi nggak pulang. Kalau kemarin juga nggak pulang sih. Nggak pulang ya? Kemarin nggak pulang. Pulang pas lebaran. Pas lebaran ya? Ya, kalau libur aku pulang waktu maba. Ya, pas maba itu masih Iya. Ya lumayan lah masih lumayan lah sih, jadi bisa pulang. Iya iya. Eh, kakak selama menjabat jadi ketua ini mungkin sebelum jadi ketua atau udah menjabat jadi ketua tuh pernah ikut keorganisasian yang lain guys? Pernah. Pernah. Sebelum di Himagora atau sebelum kuliah aku aktif di Paskibra. Itu SMP SMK aku aktif di OSIS sebagai sekretaris. Wow. Ya kebetulan SMP SMK aku juga sekretaris di Wah, OSIS. Terus kalau di kuliah mungkin organisasi pertamaku Himagora sih. Himagora organisasi pertama. KM tidak? Oh sorry, aku sempat join UKM. Aku sempat join Fox, tapi cuma seminggu 2 minggu. Karena waktu itu aku tinggalnya di Kilo 2 kan. Sedangkan UKM itu kegiatannya hari libur, hari Sabtu. Nah hari Sabtu tuh kalau nggak salah aku ada tugas GAD deh. Oh iya. Jadi nggak bisa sih. Harusnya kita ngerjain GAD. Iya, malah kasih tahu untuk UKM. Jadi aku memutuskan buat nggak ikut. Oh iya. Kalau yang lain lagi mungkin KMITK. Ya KMITK. Ya KMITK aku pernah menjabat sebagai staf dalam negeri. Oh. Terus sekarang juga aku aktif di Genbi Balikpapan. Generasi Baru Indonesia itu komunitas penerima bank, penerima beasiswa Bank Indonesia. Oh gitu kan. Kan tadi saya dengar tuh ada ikut apa itu KM Dagri ya? Itu sembari Himagora juga? Ya. Jadi waktu itu aku double job. Aku sebagai staf di PSDM. Staf PSDM Himagora, Kabinet Jenis Loci, Kabinet kedua. Terus juga sebagai staf Kementerian Dalam Negeri. Dimana ini kan dua tupoksi kerjanya beda kan? Iya. Ya, yang satu dalam negeri pasti kita tahu pasti dalam negeri ya pasti berhubungan dengan internal lah. Internalnya KMITK. Terus kalau PSDM kan biasanya berhubungan dengan kaderisasinya di Himagora, pengembangannya di Himagora. Itu tentu dua hal yang berbeda. Tapi seru banget dua-duanya. Pusing nggak pas ngejalin dua-duanya? Pusing sih, tapi kebetulan waktu itu apa ya nggak terlalu sibuk juga sih. Oh gitu. Di KM sama di Kabinet Jenis Loci, jadi masih bisa ngimbangin. Oke. Langsung aja ke mitos fakta ya. Ya. Oke, mitos faktanya sebagai Kahima. Kalau ada masalah pasti yang dihubungi itu Kahima duluan. Masalah kecil mungkin? Fakta. Contohnya mungkin kayak masalah. Oh ini boleh dijawab Kak? Boleh. Oh mungkin masalah dari sisi internal arsitek atau dari sisi eksternal kayak himpunan berkaitan dengan himpunan lain, berkaitan dengan KM. Kalau ada kesalahan itu pasti yang dicari tentu ketuanya. Ketua dulu. Jadi apa-apa kalau masalah pasti ngadunya ke Kahima gitu? Ya pasti kayak kemarin sebenarnya ada masalah kecil dari himpunan A, terus sempat salah paham aja, terus dia minta tolong aku buat nyampein ke salah satu lah intinya dia tentang ada kesalahpahaman, jadi pasti yang dicari ketuanya. Padahal ada iklan ya. Walaupun padahal kesalahan itu sebenarnya nggak ada sangkut kota seputar, karena dia anggota Himagora ITK, mencari pertama ketua. Oh berat juga ya. Iya. Oke, kemudian mitos atau fakta, Kahima tahu semua gosip di departemennya. Fakta juga? Fakta. Jadi kalau misalnya departemen Dagri lagi rame, aku nyimak. Departemen PSDM lagi rame, nyimak. Prof atau semuanya Hublu lagi rame, aku nyimak. Atau kadang kalau aku punya masukan, ya aku ikut nimbrung aja. Oh gitu ya? Iya, ngasih masukan. Oke. Ngomong-ngomong soal masukan, apakah ada masukan buat Kominfo? Masukan buat Kominfo? Iya, staf magangnya deh. Iya, mungkin buat staf magang kalau kalian lanjut, terus ditingkatin brandingnya sih. Karena menurutku sebenarnya Himagora dari kabinet 1 brandingnya sudah baik,
kabinet kedua sudah cukup baik, kabinet ketiga makin baik, semoga seterusnya jadi aktif brandingnya. Karena menurutku branding juga salah satu gimana caranya kita membuat lingkungan kita tuh dikenal sama banyak orang. Oke, oke, karena sudah selesai ya sesi tanya jawab bersama Kak Hima yang satu ini. Oke, seru banget ya obrolannya bareng Kak Niko. Terima kasih banyak buat waktunya udah disempatin datang ke sini. Buat yang lain jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Kita bakal ngebahas departemen lainnya. See you guys. Terima kasih Kak Niko. Thank you. Iya.